Akan tetapi, bukan uang yang dia dapatkan. Dia justru kalah terus-menerus ketika bermain judol dan mengalami kerugian sebesar 130 juta rupiah. Menjelang hari pernikahannya di saat itu, dia pun tidak memiliki uang sama sekali. Dalam kondisi tersebut, pikirannya mengarah kepada Tiwi. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2025, nasib tragis menimpa seorang pegawai wanita di Badan Pusat Statistik atau BPS di Halmahera Timur, Maluku Utara. Dia ditemukan tewas dengan kondisi yang sudah membusuk di kamar rumah dinasnya. Ironisnya, sang pelaku adalah rekan kerjanya sendiri yang sempat terjerat hutang dan punya kecanduan judi online hingga merugi lebih dari 130 juta rupiah. Yang mana si pelaku ini tadinya akan menggunakan uang itu untuk melangsungkan pernikahan. Karena sudah stres, kehilangan uang yang begitu banyak dan ingin mendapatkan uang dengan cepat kembali, pelaku memaksa korban menyerahkan tabungannya. Sembari dia juga merencanakan aksi yang keji yang tidak hanya ingin menguras harta korban, tapi juga ingin menghabisi nyawa korban. Bagaimana kisah selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Kita awali informasi pertama pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Karya Listianti Pertiwi atau Tiwi, pegawai Badan Pusat Statistik Halmahera Timur, Maluku Utara berlangsung ricuh. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, hiduplah seorang perempuan muda bernama Karya Listianti Pertiwi atau yang akrab disapa dengan nama Tiwi. Pada saat itu Tiwi sudah berusia 30 tahun. Meskipun dia tinggal di wilayah Maluku Utara, tapi Tiwi bukanlah warga asli wilayah tersebut. Dia sebenarnya berasal dari kota Magelang, Jawa Tengah. Tiwi merupakan anak sulung di dalam keluarganya. Ayah kandungnya bernama Karyanto dan diketahui bahwa Karyanto merupakan seorang purnawirawan TNI atau pensiunan TNI. Bagi Karyanto, anaknya Tiwi merupakan sosok perempuan yang mandiri dan berdedikasi tinggi bahkan sejak dia kecil. Tiwi cukup rajin belajar dan tidak mudah menyerah. Di dalam keluarganya, Tiwi dan adik-adiknya diajarkan untuk disiplin dan berpendidikan. Tiwi sempat bersekolah di sekolah favorit yang berada di kota Magelang, yaitu di SMP Negeri 1 Kota Magelang. Dan juga dia pernah di SMA Negeri 1 Kota Magelang. Tiwi juga merupakan seorang lulusan statistika dan bergelar STR Stat. Pada saat itu Tiwi memutuskan untuk merantau jauh ke Halmahera Timur. Keputusan itu bukanlah keputusan yang mudah, namun sebagai seorang lulusan statistika, dia memilih mengabdi dengan bekerja sebagai pegawai Badan Pusat Statistik atau BPS di Kabupaten Halmahera Timur. Di dalam lingkungan kerjanya, Tiwi dikenal sebagai pribadi yang amanah, profesional, dan pekerja keras. Rekan-rekan kerjanya menyebutkan bahwa Tiwi selalu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan hampir tidak pernah menunda pekerjaan. Selama dia bertugas di Halmahera Timur, Tiwi tinggal di rumah dinas BPS yang terletak di Desa Soagi Malaha, Kecamatan Kota Maba. Rumah dinas itu menjadi tempat tinggalnya bersama dengan beberapa pegawai lain yang juga merantau. Di sanalah Tiwi tinggal di satu rumah dengan rekan kerjanya yang bernama Almira Fajriyanti Marsauli. Akan tetapi, mereka tidak tinggal di dalam satu kamar, melainkan mereka menempati masing-masing kamar yang berbeda. Diketahui juga bahwa Almira berasal dari Ternate Selatan dan bekerja di kantor BPS yang sama dengan Tiwi. Keduanya memiliki hubungan yang cukup dekat sebagai sesama perantau. Mereka kerap berbagi cerita tentang keluarga masing-masing, tentang pekerjaan, hingga rencana hidup ke depannya. Hidup jauh dari kampung halaman membuat lingkungan rumah dinas menjadi tempat paling dekat dengan kehidupan keluarga. Karena itulah, hubungan di antara penghuni rumah dinas cenderung erat. Tiwi pun menjalani kesehariannya dengan pola hidup sederhana. Selesai bekerja, dia kembali ke rumah dinas, berbincang dengan rekan-rekan, dan kadang berkomunikasi dengan keluarga di Magelang. Meski demikian, terselip pula rasa rindu kampung halaman. Tiwi bahkan sempat menyampaikan kepada keluarganya bahwa dia bercita-cita ingin mengembangkan ruang baca atau perpustakaan kecil di Halmahera Timur. Sebuah mimpi yang menunjukkan idealismenya sebagai sosok yang peduli terhadap pendidikan dan literasi masyarakat. Tiwi bukan hanya pekerja yang taat aturan, melainkan juga sosok yang penuh empati dan peduli dengan sesama. Rekan-rekan kerjanya mengingat Tiwi sebagai orang yang mudah membantu dan jarang mengeluh, sekalipun harus tinggal di daerah yang jauh dari tempat tinggalnya.
Meskipun kehidupan Tiwi berjalan seperti biasanya, ada salah satu rekan kerjanya yang mana dia juga bukan sosok yang asing di mata Tiwi. Dia merupakan calon suami dari Almira, rekan Tiwi yang tinggal di rumah dinas yang sama dengannya. Calon suami Almira itu bernama Aditya Hanafi atau yang kerap disapa dengan nama Hanafi. Pada saat itu, Hanafi sudah berusia 27 tahun. Di usianya tersebut, Hanafi menjabat sebagai statistisi ahli pertama di BPS Haltim dan sempat meraih predikat Employee of the Month pada awal tahun 2025, yaitu tepatnya di bulan Januari. Meski tidak terlalu dekat dengan Tiwi, diketahui bahwa Tiwi cukup mengenal sosok Hanafi ini. Rekan kerja mereka yang lain juga sudah mengetahui bahwa Hanafi merupakan calon suami dari Almira. Mereka berencana untuk melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2025. Namun ternyata, di balik ini semua, rupanya Hanafi memiliki kebiasaan yang buruk. Hanafi suka bermain judol tanpa sepengetahuan orang-orang di sekitarnya. Bahkan calon istrinya sendiri, Almira, tidak tahu dengan hal itu. Dan tidak hanya itu, Hanafi juga mengajukan pinjaman di bank pada awal bulan Juli 2025. Dan begitu uang pinjaman itu cair, Hanafi malah mengulangi tabiat buruknya dengan menggunakan uang tersebut untuk kembali bermain judol. Akan tetapi, bukan uang yang dia dapatkan, dia justru kalah terus-menerus ketika bermain judol dan mengalami kerugian sebesar 130 juta rupiah. Menjelang hari pernikahannya di saat itu, dia pun tidak memiliki uang sama sekali. Dalam kondisi tersebut, pikirannya mengarah kepada Tiwi, yaitu seseorang yang dia anggap memiliki kemampuan finansial yang lebih baik dan kemungkinan bisa meminjamkan dia uang. Pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025, Almira dan Hanafi mengajukan cuti menikah di kantor mereka. Keduanya pergi ke wilayah Ternate dan tiba di Ternate pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 untuk mempersiapkan pernikahan mereka di sana. Namun dikarenakan Hanafi tidak memiliki uang karena semuanya sudah habis akibat bermain judol, Hanafi tiba-tiba mendadak kembali ke kota Maba, Halmahera Timur. Rencananya dia ingin mencari pinjaman uang. Dia berencana meminjam uang kepada Tiwi. Dan dia membawa kunci duplikat rumah dinas yang ditinggali oleh Tiwi dan Almira. Tidak diketahui secara detail mengapa di saat itu Hanafi memiliki kunci duplikat rumah dinas tersebut. Entah apakah diam-diam Hanafi mengambilnya dari Almira atau memang Hanafi dipercaya untuk memegang kunci rumah dinas tersebut. Tapi yang jelas, Hanafi di saat itu pergi ke kota Maba lagi tanpa sepengetahuan sang calon istri, Almira. Tibalah pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025. Hanafi pun tiba di kota Maba. Almira yang menyadari bahwa Hanafi tidak ada di Ternate. Dia langsung menghubungi Hanafi berulang kali. Namun, handphone Hanafi sengaja tidak diaktifkan. Hanafi di saat itu pergi diam-diam dan ketakutan. Hingga pada sore harinya, barulah Hanafi menghubungi Almira dan mengatakan bahwa dia sedang dirawat di puskesmas Mabapura karena mengalami kecelakaan saat menuju ke kota Maba. Pada saat itu, Hanafi sebenarnya berbohong. Dia tidak ingin dicurigai oleh Almira, sang calon istri. Dia mengaku ingin mengambil dokumen yang berada di rumah dinas Almira, namun tidak diketahui apa dokumen tersebut. Yang jelas Almira mengatakan bahwa dokumen itu tidak penting dan terus meminta Hanafi agar segera kembali ke Ternate karena tanggal pernikahan mereka yang sudah sangat dekat. Namun Hanafi tetap berada di kota Maba. Almira pun meminta salah satu teman kantornya untuk mencari Hanafi dan melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh Hanafi. Namun, teman kantornya tersebut tidak bertemu dengan Hanafi dan tidak mendapatkan informasi apapun. Di sisi lain, Hanafi rupanya mencari cara agar dapat bertemu dengan Tiwi. Ia pun mengunjungi jalan yang biasa dilalui oleh Tiwi. Dan tidak lama kemudian, Hanafi sempat melihat Tiwi dari kejauhan. Kebetulan itu sungguh menguntungkan Hanafi, hingga akhirnya Hanafi yang berpapasan dengan Tiwi di jalan tersebut langsung memanggil Tiwi di saat itu juga dengan panggilan, "Kak Tiwi." Tiwi pun sadar ada yang memanggilnya. Lalu dia melihat ternyata itu Hanafi. Hanafi pun dengan senyum yang ramah dan wajah penuh harapan langsung mengatakan bahwa dia ingin meminta tolong. Di saat itu Tiwi bertanya, "Mau minta tolong apa?" Dengan gampang dan mudahnya, Hanafi langsung mengatakan bahwa dia ingin meminjam uang sebanyak 30 juta rupiah kepada Tiwi. Tiwi pun sontak kaget mendengar hal itu. Tiwi kemudian menolak secara halus. Tiwi mengatakan bahwa dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Hanafi pun merasa kesal dan dia sakit hati dengan penolakan dari Tiwi. Bagi Hanafi, ini sangat tidak masuk akal jika seorang seperti Tiwi yang merupakan pegawai tidak memiliki simpanan uang dalam jumlah besar. Pikiran itu pun terus berputar di benaknya, terlebih di saat dia terdesak oleh lilitan hutang dan kekalahan judi yang kian menumpuk. Penolakan Tiwi atas permintaannya justru menjadi pemantik niat jahat yang perlahan tumbuh menjadi rencana keji di dalam hati Hanafi.
Sejak saat itu Hanafi mulai memikirkan cara untuk merampas uang milik Tiwi. Bagaimanapun caranya dia harus bisa. Berbekal duplikat kunci rumah dinas yang dia pegang karena calon istrinya, Almira, tinggal di rumah tersebut juga. Hanafi memanfaatkan situasi sepi untuk menyelinap masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Dengan langkah hati-hati, dia masuk ke dalam rumah dinas dan memilih bersembunyi di kamar Almira. Di ruangan itulah Hanafi menunggu, mengamati sekaligus menyiapkan diri untuk melancarkan rencana yang sudah dia susun tanpa disadari oleh Tiwi dan tanpa sepengetahuan siapapun. Hanafi benar-benar kehilangan akal sehatnya. Setiap detik yang berlalu justru semakin mematangkan niatnya. Rasa takut, ragu, dan nurani yang sempat muncul perlahan terkalahkan oleh desakan kebutuhan dan nafsu untuk menguasai harta milik Tiwi. Hanafi menunggu waktu yang dianggapnya paling aman saat Tiwi benar-benar terlelap dan situasi di sekitarnya mulai sunyi. Hingga 2 hari kemudian, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025, sekitar jam 5:22 dini hari, Hanafi sudah mempersiapkan lakban dan tali untuk dia gunakan dalam aksinya nanti. Kemudian, Hanafi diam-diam masuk ke dalam kamar Tiwi. Dia di saat itu melihat Tiwi sedang tertidur. Dia langsung menyerang Tiwi dengan cara membekap mulut serta hidung Tiwi agar Tiwi tidak bisa berteriak dan memberontak. Tiwi yang sedang tertidur pulas, dia sontak kaget. Dia berusaha melawan untuk melepaskan dirinya, namun mulutnya langsung dilakban oleh Hanafi agar dia tidak bisa berteriak. Tidak hanya itu, kedua tangan dan kaki Tiwi langsung diikat dengan tali. Tiwi pun disekap agar tidak dapat melawan. Akan tetapi, Hanafi yang di saat itu melihat Tiwi dengan kondisi yang tidak mampu melawannya, justru tidak dapat menahan nafsu bentuknya. Dia malah melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada Tiwi. Di saat itu, Tiwi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia tidak dapat berteriak karena mulutnya tertutup oleh lakban. Lalu anehnya, bak seorang psikopat, Hanafi, yang sudah melakukan tindakan tidak senonoh kepada Tiwi, sempat meminta maaf kepada Tiwi karena sudah melakukan perbuatan hina tersebut, seolah dia menyesali perbuatannya di saat itu juga. Akan tetapi, permintaan maaf itu tidak berarti apa-apa. Hanafi merasa belum mencapai tujuan awalnya yang ingin memaksa Tiwi untuk memberikan uang kepadanya. Hanafi pun di saat itu meraih handphone milik Tiwi yang berada di kamar tersebut. Dia memaksa Tiwi untuk membuka handphone dan Tiwi menangis sejadi-jadinya karena ketakutan. Dia terpaksa membuka handphonenya. Lalu Hanafi langsung membuka aplikasi Jenius yang di dalamnya terdapat uang tabungan Tiwi. Hanafi pun memaksa Tiwi untuk memberikan PIN rekening bank hingga Hanafi dapat menguras isi rekening Tiwi. Dengan panik dan ketakutan, Tiwi memberikan PIN rekeningnya kepada Hanafi. Lalu Hanafi langsung mentransferkan uang sebesar 38 juta rupiah dari akun Jenius milik Tiwi ke akun e-wallet Tiwi, lalu mentransferkannya lagi ke rekening pribadi Hanafi. Kemudian, karena Hanafi ketakutan, dia mencari cara agar semuanya tidak ketahuan. Dia tidak mau Tiwi memberitahukan tindakannya kepada orang lain. Lalu Hanafi berusaha untuk menghilangkan jejaknya dengan cara menghabisi nyawa Tiwi. Dia di saat itu langsung membekap wajah Tiwi menggunakan bantal dengan sangat kencang agar Tiwi tidak bisa bernafas. Hingga 3 menit lamanya dia membekap wajah Tiwi. Tiwi benar-benar tidak dapat bernafas akibat dibekap dan dia mulai lemas. Dia kehilangan tenaga. Dia berusaha untuk meminta ampun tapi tidak dapat pengampunan. Akibatnya Tiwi mulai kehilangan kesadaran. Melihat Tiwi yang lemas, Hanafi tidak melepaskan bekapan tersebut. Hanafi tetap membekap Tiwi menggunakan bantal sampai 10 menit lamanya hingga Tiwi sempat kejang-kejang dan akhirnya berhenti bergerak. Saat itu Hanafi memastikan apakah Tiwi benar-benar sudah meninggal dengan mencari informasi melalui Google tentang tanda-tanda orang yang baru meninggal dunia. Dia memastikan bahwa Tiwi harus benar-benar meninggal agar semuanya tidak terbongkar. Ketika Hanafi sudah memastikan bahwa Tiwi tidak lagi bernyawa, Hanafi tetap berada di kamar Tiwi hingga kondisi di sekitar rumah dinas tersebut memungkinkan untuk dia keluar dan melarikan diri. Selama menunggu lingkungan sekitar sepi, Hanafi berusaha membayar hutang-hutangnya selama ini. Bahkan dia membuka pinjaman online atas nama Tiwi dan berhasil mendapatkan tambahan uang sebesar 50 juta rupiah. Lalu di hari yang sama, tepatnya setelah maghrib, Hanafi pun keluar dari rumah dinas tersebut, meninggalkan jasad Tiwi yang tergeletak di atas kasur dengan kondisi yang tidak bernyawa. Dia juga membawa uang tunai sebesar 400.000 rupiah milik Tiwi dan 2 handphone milik Tiwi berserta chargernya. Diketahui bahwa total uang yang dia rampas, baik melalui transfer, e-wallet maupun pinjaman online, itu mencapai 89 juta rupiah. Langkah-langkah yang dia lakukan justru memperdalam jejak digitalnya, yang mana setiap transaksi yang dia lakukan akan meninggalkan rekam jejak yang mudah untuk dilacak oleh pihak polisi. Setelah keluar dari rumah dinas, Hanafi menyewa mobil untuk menuju ke wilayah Sofifi dan kemudian langsung menuju ke wilayah Ternate. Dia berpindah-pindah kota sembari membawa seluruh barang Tiwi yang sudah dia rampas.
Dan agar tidak dicurigai, Hanafi yang membawa handphone milik Tiwi pun membuat Tiwi seolah-olah mengajukan cuti. Di saat itu, Hanafi membuat cuti palsu selama 5 hari atas nama Tiwi, mulai dari tanggal 21 sampai dengan 25 Juli 2025 dengan alasan kalau Tiwi pulang ke Magelang, Jawa Tengah. Hanafi bahkan juga membalas pesan-pesan dari rekan kerja Tiwi, seolah-olah pesan tersebut dibalas oleh Tiwi langsung, padahal Tiwi di saat itu sudah tidak bernyawa. Namun Hanafi tidak pernah menjawab telepon atau video call dari rekan-rekan Tiwi ketika dia memegang handphone milik Tiwi. Kemudian, Hanafi juga membuang 2 handphone Tiwi ke Danau Ngade atau yang juga dikenal sebagai Danau Laguna di Desa Ngade, Ternate. Kemudian, kepala chargernya dibuang di laut, sementara kabel chargernya dibuang di dekat Masjid Al-Munawar, Ternate. Lalu Hanafi tiba di Ternate dan kembali menemui Almira. Dia di saat itu akan segera mempersiapkan pernikahannya pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025, bertepatan dengan kedatangan orang tuanya dari Jakarta untuk menghadiri pernikahannya dengan Almira. Seiring berjalannya waktu, selama masa cuti palsu yang diajukan oleh Hanafi, rekan-rekan Tiwi masih percaya kalau Tiwi sedang berada di wilayah Magelang. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025, Hanafi dan Almira melangsungkan pernikahan mereka di Ternate. Ironisnya, Hanafi berlaku seakan-akan tidak terjadi apa-apa, padahal dia adalah pelaku di balik kematian rekan kerjanya sendiri, Tiwi. Bahkan Hanafi juga merampas harta Tiwi dan digunakan untuk kepentingan pribadinya, termasuk untuk menambah biaya pernikahannya dengan Almira. Namun Almira menyadari adanya perubahan sikap pada suaminya. Setelah pernikahannya itu berlangsung, Hanafi diketahui sering menangis, bahkan meminta untuk diruqyah. Entah apakah Hanafi mulai menyesali perbuatannya kepada Tiwi di saat itu. Almira yang tidak tahu apa-apa, dia benar-benar merasa bingung. Dia tidak memahami apa yang terjadi dengan suaminya, Hanafi. Almira terus mendengar perkataan Hanafi yang mengatakan bahwa dia sudah melakukan kesalahan besar. Ketika ditanya oleh Almira, Hanafi perlahan mengaku bahwa dia sempat terjerat judi online dengan kerugian lebih dari 130 juta rupiah. Hanya itu yang dia akui. Hanafi tidak mengakui kalau dia sudah menghabisi nyawa seseorang. Hanafi di saat itu tetap bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan menghadiri acara syukuran keluarga setelah melangsungkan pernikahan. Di sisi lain, Tiwi yang tidak masuk-masuk ke kantor, ini benar-benar membingungkan semua orang di kantornya. Padahal waktu cutinya juga sudah habis. Rekan-rekan Tiwi pun mulai merasa ada yang tidak beres karena Tiwi sama sekali tidak memberikan kabar apapun, padahal masa cutinya sudah lewat. Kecurigaan pun meningkat ketika handphone Tiwi bahkan tidak aktif lagi. Mereka pun menghubungi keluarga Tiwi yang berada di Magelang untuk memastikan semuanya. Namun tiba-tiba ada hal yang mengejutkan mereka, yaitu keluarga Tiwi yang berada di Magelang tidak mengetahui keberadaan Tiwi, padahal Tiwi mengaku dia pulang ke Magelang. Warga di lingkungan sekitar rumah dinas Tiwi juga merasakan kejanggalan. Sejumlah rekan kerja dan tetangga rumah dinas menyadari bahwa Tiwi sudah tidak terlihat selama berhari-hari, bahkan hingga hampir 2 minggu lamanya. Upaya menghubungi korban melalui telepon dan pesan singkat juga tidak pernah mendapatkan respon. Kecurigaan semakin menguat ketika bau tidak sedap mulai tercium dari dalam kamar Tiwi. Bau tersebut awalnya samar, namun semakin hari semakin menyengat, terutama di sekitar area rumah dinas tersebut. Beberapa tetangga sempat mengira bau itu berasal dari bangkai hewan, namun tidak menemukan sumber yang jelas di sekitar rumah. Hingga pada akhirnya, tepat di hari Kamis tanggal 31 Juli 2025, sekitar jam 4 sore, salah satu tetangga Tiwi yang bernama Angga J. Batara atau yang kerap disapa Angga, akhirnya melaporkan kejanggalan ini kepada pihak kepolisian. Anggara bersama dengan warga sekitar dan petugas polsek setempat kemudian mendatangi rumah dinas Tiwi untuk melakukan pengecekan. Sesampainya di rumah dinas Tiwi, mereka mendapati bahwa rumah tersebut dalam keadaan terkunci. Mereka mengetuk-ketuk rumah dan memanggil nama Tiwi, tapi tidak ada yang merespon sama sekali. Mereka pun mengecek keberadaan Tiwi dari jendela kamar, dan di saat itu juga mereka melihat Tiwi berada di dalam kamar, terbaring di atas kasur dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Pihak kepolisian pun langsung membuka paksa jendela kamar Tiwi dan menemukan bahwa Tiwi sudah dalam kondisi membusuk dan tidak bernyawa. Kabar meninggalnya Tiwi menyebar dengan cepat. Pihak kepolisian mulai menghubungi pihak-pihak yang berkaitan dengan sosok Tiwi. Mereka menghubungi BPS Halmahera Timur dan pihak keluarga Tiwi yang berada di Magelang. Pihak keluarga yang mendengar kabar dari pihak kepolisian, mereka langsung berteriak histeris. Ayahnya, Karyanto, sangat terpukul karena dia tidak pernah membayangkan putri sulungnya yang selalu dia banggakan justru harus menerima kemalangan yang benar-benar mengerikan di rumah dinasnya sendiri. Pihak kepolisian yang berada di rumah dinas tersebut langsung melakukan olah TKP, permintaan keterangan saksi dan pengumpulan barang bukti. Dan di saat itu mereka menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda pintu rusak ataupun pembobolan. Kemudian diketahui juga bahwa barang-barang pribadi milik Tiwi tidak berada dalam kondisi yang berantakan. Akan tetapi, 2 handphone milik Tiwi
hilang entah kemana dan tidak ditemukan di kamar tersebut. Pihak kepolisian juga menemukan kejanggalan lain, yaitu kamar Tiwi ditemukan terkunci dari luar. Polisi langsung menduga bahwa ada pelaku di balik kematian Tiwi yang mengenal Tiwi, sehingga pelaku ini dapat mengetahui keberadaan Tiwi sehari-harinya dan masuk ke dalam rumah tanpa harus memaksa. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan awal tersebut menunjukkan bahwa penghilangan nyawa terhadap Tiwi dilakukan dengan sengaja dan terencana. Sementara itu, jasad Tiwi kemudian dievakuasi ke RSUD Casan Bosori untuk dilakukan proses otopsi. Dari hasil pemeriksaan otopsi, ditemukan fakta bahwa Tiwi sudah meninggal dunia sekitar 10 hingga 12 hari sebelum Tiwi ditemukan. Kemudian pihak medis tidak menemukan adanya luka bekas senjata tajam dan menyatakan bahwa Tiwi meninggal dunia akibat kekerasan fisik yang mengarah pada dugaan dia dibekap hingga kehabisan nafas. Setelah dilakukan proses otopsi, jasad Tiwi kemudian diserahkan kepada pihak keluarga yang berada di Magelang dan dipulangkan ke rumah duka. Saat itu, Hanafi masih mempertahankan sandiwaranya. Hanafi ikut mengantar jasad Tiwi bersama dengan rekan-rekan kerjanya hingga ke bandara untuk dibawa ke Magelang. Semenjak kabar kepergian Tiwi menyebar, rumah keluarganya yang biasa dipenuhi dengan canda tawa dan aktivitas harian mendadak sunyi, digantikan dengan isak tangis dari anggota keluarga dan kerabat terdekat. Sesampainya jasad Tiwi di rumah duka, suasana pilu menyelimuti rumah keluarga Tiwi. Ibunda korban terlihat lebih banyak diam, sesekali menyeka air mata. Sementara ayah dan kerabat dekat yang lain berusaha menguatkan satu sama lain hingga jasad Tiwi dimakamkan di pemakaman umum setempat. Kondisi jasadnya benar-benar memprihatinkan, sudah membusuk dan sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sementara itu, tim penyidik kemudian menelusuri aktivitas terakhir Tiwi. Penyidik yang sebelumnya meminta keterangan dari rekan kerja Tiwi di BPS Halmahera Timur. Mereka menemukan bahwa Tiwi terakhir kali masuk kerja pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025. Setelah itu Tiwi tidak pernah masuk kantor lagi. Akan tetapi, Tiwi sempat mengajukan cuti pada tanggal 21 hingga 25 Juli 2025. Tapi semenjak itu, Tiwi yang sempat membalas pesan rekan-rekannya seperti bukan gaya pesan yang kerap dikirimkan oleh Tiwi dan sangat janggal. Hingga akhirnya setelah itu Tiwi benar-benar tidak bisa dihubungi lagi. Penyelidikan pun berlangsung hingga ke penelusuran digital dan transaksi keuangan Tiwi. Berdasarkan penelusuran tersebut, pihak kepolisian menemukan adanya petunjuk penting, yaitu aktivitas mencurigakan pada rekening Tiwi dan transfer uang dalam jumlah yang cukup besar. Sejumlah saksi pun akhirnya kembali diperiksa, namun dua orang yang merupakan rekan kerja Tiwi rupanya sedang tidak berada di wilayah Halmahera Timur, yaitu Hanafi dan Almira, sepasang suami istri yang baru saja menikah. Namun di saat itu, tiba-tiba saja Hanafi tidak bisa dihubungi dan keberadaannya tidak diketahui. Almira, sang istri, juga tidak tahu di mana suaminya berada. Dari keterangan saksi, pihak kepolisian kemudian mendapatkan fakta bahwa rumah dinas yang ditempati oleh Tiwi ternyata juga ditempati oleh Almira. Namun Almira berada di Ternate untuk melangsungkan pernikahan dengan Hanafi di saat Tiwi ditemukan meninggal dunia. Namun diketahui bahwa Hanafi sempat berada di kota Mabah, bahkan sempat ke rumah dinas saat Tiwi dianggap menghilang. Disitulah kejanggalan mulai terungkap. Pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025, Hanafi akhirnya dimintai keterangan ketika dihubungi melalui handphone sebagai saksi oleh penyidik atas kematian Tiwi yang tidak wajar. Di saat itu Hanafi sempat berbohong. Dia mengaku tidak terlibat dengan kejadian yang menimpa Tiwi. Namun pihak kepolisian menemukan adanya kejanggalan dari keterangan yang diberikan oleh Hanafi. Hingga akhirnya, di hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025, Hanafi yang seharusnya kembali ke Halmahera Timur karena masa cutinya sudah berakhir, dia justru malah berada di wilayah Ekor, yaitu wilayah yang berada di Kecamatan Wasile Selatan, bagian dari Kabupaten Halmahera Timur, yang seolah-olah dia sedang menghindari kota Mabah. Namun pihak kepolisian sudah mengikuti jejak Hanafi sejak Hanafi berada di Ternate. Pihak kepolisian pun akhirnya meringkus Hanafi di wilayah Ekor tersebut. Dia pun digiring ke kantor polisi dan saat diperiksa secara intensif, akhirnya Hanafi terdesak. Dia pun mau tidak mau mengakui bahwa dia adalah pelaku dari kematian Tiwi. Akhirnya, rangkaian tindakan kejam itu pun mulai terungkap satu persatu. Di kantor polisi, Hanafi akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Dia mengaku menghabisi Tiwi untuk merampas uang korban, untuk menutupi kerugian akibat judi online, dan mempersiapkan biaya pernikahannya dengan Almira. Dia menjelaskan langkah-langkah detail yang dia lakukan, mulai dari menyelinap masuk menggunakan kunci duplikat, lalu menyekap korban dan melakukan pelecehan, dan memaksa korban untuk membuka rekening, hingga membekap korban lagi sampai meninggal dunia.
Penangkapan terhadap Hanafi dan pengakuannya itu pun menjadi pukulan berat bagi Almira yang baru saja resmi menjadi istri Hanafi. Setelah Hanafi mengakui seluruh perbuatannya, Almira juga turut dimintai keterangan lebih jelas di hadapan pihak kepolisian. Saat itu, Almira memberikan kesaksian kepada polisi dan membenarkan bahwa Hanafi sempat menghilang dari Ternate beberapa hari sebelum pernikahan. Dia juga mengaku tidak mengetahui kebiasaan judi online dari Hanafi maupun hutang-hutang yang menjerat Hanafi hingga ratusan juta rupiah. Sebelum Hanafi mengaku kalau dia sempat terjerat judi online dan rugi ratusan juta rupiah setelah menikah. Dan atas perbuatannya, Hanafi harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya di hadapan hukum. Dia dijerat dengan pasal berlapis, di antaranya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai dengan kekerasan dan pasal 289 KUHP terkait tindakan yang tidak senonoh. Dan selain itu, Hanafi juga dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE atas perbuatannya memaksa korban melakukan pemindahan dana dan transaksi keuangan secara ilegal. Rangkaian pasal tersebut membuat Hanafi terancam pidana mati setelah melalui proses penyidikan, persidangan dan pemeriksaan berbagai alat bukti serta keterangan saksi. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan. Di hari Selasa tanggal 23 Desember 2025, Hanafi secara resmi divonis hukuman penjara seumur hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejahatan yang dia lakukan. Sementara itu, bagi masyarakat sekitar yang mengenal Tiwi, mereka mempertanyakan bagaimana bisa seseorang dengan jabatan dan kepercayaan institusi seperti Hanafi dapat terjerumus di dalam perilaku kriminal yang sedemikian parah. Bahkan pihak BPS RI juga mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan rasa kehilangan mereka atas sosok Tiwi yang selama ini dikenal sebagai pegawai yang teladan. Sementara itu, mimpi Tiwi harus berakhir sebelum sempat terwujud. Namun bagi keluarganya, harapan itu belum mati. Mereka bertekad bahwa nama Tiwi tidak boleh hilang begitu saja. Cita-cita dan semangatnya harus tetap hidup, dan dari duka itulah akhirnya tercipta sebuah perpustakaan yang bernama Perpustakaan Karya Pertiwi di Desa Soagi, Malaha, Halmahera Timur. Perpustakaan itu menjadi penanda bahwa meski raga Tiwi sudah tiada, jejak pengabdiannya akan terus hidup dan menerangi generasi setelahnya. Itu dia sobat, kisah dari Tiwi yang dihabisi oleh Hanafi, seorang laki-laki penggila judol yang mengalami kerugian namun harus segera melaksanakan pernikahan sehingga dia gelap mata dan menghabisi Tiwi dan mengambil harta benda milik Tiwi untuk membayar hutang judol dan membiayai pernikahannya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.